Jadi obat ini ternyata bukan hanya untuk menurunkan berat badan semata, tapi juga menurunkan risiko serangan jantung. Nah, untungnya obat ini sekarang sudah ada di Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Saya akan beberkan dalam episode DRV kali ini. Hai pemirsa DRV, apa kabar? Saya dengan Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Semoga Anda dalam keadaan baik dan stabil ya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai semaglutid, sebuah obat yang sekarang menghebohkan karena di Amerika ini menjadi bahan pembicaraan. Seorang rekan saya bilang bahwa ini membawa harapan baru bagi orang-orang dengan diabetes, obesitas, dan juga penyakit jantung. Karena apa? Dia punya efek samping yang menggiurkan, yaitu mengendalikan berat badan dengan cara menahan nafsu makan, sehingga orang-orang yang punya nafsu makan berlebihan bisa dikendalikan nafsu makannya dan punya rasa kenyang lebih lama. Nah, untungnya obat ini sekarang sudah ada di Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Saya akan beberkan dalam episode DRV kali ini. Insulin ini juga dipengaruhi oleh GLP. Hormon ini dilepaskan ketika orang selesai makan, dan GLP ini meningkatkan produksi insulin untuk mengendalikan gula darah. Sayangnya, dia hanya ada sebentar saja, sehingga orang kadang-kadang habis makan, ya lapar lagi, lalu makan lagi. Disinilah cara kerja obat ini. Maka semaglutid bisa membantu untuk mengendalikan nafsu makan, membuat hormon ini tetap seolah-olah ada, dan orang tersebut jadi tidak cepat lapar, memperlambat pengosongan lambung, sehingga lambung kita seakan-akan kenyang terus nih. Jadi orang itu akhirnya bisa mengendalikan nafsu makan, mencegah berat badan berlebihan. Bagus kan untuk orang-orang yang obesitas apalagi. Karena efeknya untuk mengendalikan rasa lapar dan rasa kenyang ini, maka akhirnya mendapat benefit untuk orang-orang yang berkelebihan berat badan dan susah menahan nafsu makannya. Efek langsungnya atau efek directnya malah lebih bermanfaat lagi, khususnya bagi para penderita penyakit jantung. Namun ternyata obat ini, semaglutid, punya efek langsung, efek direct pada pembuluh darah untuk mencegah plak aterogenesis atau mencegah terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Dari studi juga ditemukan bahwa ternyata obat ini menurunkan inflamasi atau HS-CRP, di mana inflamasi ini adalah faktor penting terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Jadi obat ini ternyata bukan hanya untuk menurunkan berat badan semata, tapi juga menurunkan risiko serangan jantung. Namun harus diingat bahwa obat injeksi ini tentu saja hanya bisa efektif bila disertai dengan perubahan pola hidup sehat, bukan hanya dengan injeksi obat lalu lantas nanti kita bisa enak-enak makan, olahraga juga males, mager-mageran, enggak juga. Justru penyebab kegagalan obat ini adalah kalau orang tetap pada pola hidup yang lama. Jadi obat ini membantu dan sangat optimal apabila juga dibarengi dengan pola hidup sehat. Ingat ya, pola hidup sehat. Jadi kalau misalkan Anda dengan injeksi ini, lalu Anda tidak punya nafsu makan yang berlebihan, tapi setiap kali makan makanan berlemak, makan makanan tinggi karbo, atau ketika tidak lapar pun Anda tetap makan seperti biasa, maka obat ini jadi tidak ada gunanya. Jadi kalau misalkan menggunakan obat ini, tetap harus dengan pola hidup yang sehat, milih makanan juga yang sehat, caranya juga tidak yang digoreng, tetap seperti itu. Namun terbantu karena adanya pengurangan rasa lapar yang berlebihan. Anda jadi tidak terlalu cepat lapar, rasa kenyangnya lebih lama. Nah, ini baru bisa lebih efektif. Olahraga juga penting, karena ingat, ada yang tidak bisa dibantu dengan obat ini, yaitu Anda harus membangun massa otot. Massa otot harus dibangun dengan olahraga, nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa dengan injeksi saja Anda jadi punya otot yang kuat untuk bisa olahraga. Jadi tetap harus olahraga aerobik dan juga olahraga kekuatan atau olahraga angkat beban. Tentu saja semampunya. Bagi orang-orang yang punya usia lebih lanjut, mungkin angkat bebannya disesuaikan. Tapi tetap penting justru supaya Anda tetap bisa jalan, naik tangga, main sama cucu. Maka bagi para lansia pun tetap perlu olahraga angkat beban. Kembali lagi bagi orang-orang yang punya masalah obesitas, maka angkat beban ini sangat berguna untuk mengembalikan komposisi tubuh. Jadi isinya nggak cuma air aja semua kayak puding gitu kan. Jadi isinya lebih kenceng gitu, sekel. Nah, jadi tentu saja perlu olahraga juga. Tentu saja karena manfaat obat ini untuk jantung, maka tetap saja Anda harus kontrol atau kendalikan faktor risiko jantung yang lainnya juga.
Pentingnya pemantauan medis secara klinis oleh dokter juga ikut membantu keberhasilan Anda untuk mencapai jantung yang sehat dan juga berat badan terkendali. Nah, ini penting banget kan untuk tidak makan berlebihan terutama pada masa liburan dan juga pada masa di mana orang semua berpikir, wah cuma sekali setahun nih, makan boleh lah enak-enak. Padahal tiap tahun juga tiap hari juga makannya kayak gitu. Jadi nggak terkontrol sama sekali. Nah, hati-hati dan ingat, Anda juga harus kasih ikat kepada keluarga. Sekarang misalkan sedang ingin bertamasya atau berpergian ke luar negeri atau berpergian keluar kota misalnya, atau mungkin mengunjungi sanak saudara lain, tolong kasih tahu ya, hey, ingat jaga makan, artinya makan yang sehat, pilihan makan tidak usah dimakan semuanya, tapi nikmatilah makan sebagai rasa syukur dan ingat tetap olahraga, pola hidup sehat untuk menjaga jantung Anda tetap sehat juga. Ingat loh, jantung Anda cuma satu. Oke, Anda komen apa lagi? Tolong tulis di komen, saya akan bahas pertanyaan Anda melalui episode-episode DRV selanjutnya. Sampai ketemu!